Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini kita kedatangan seperti biasa narasumber spesialis bedah film. Nah, film apa yang mau kita bedah? Nah, hadir bersama saya Bang Arifin. Gimana kabarnya Bang? Kalau sebelumnya ditulis sebagai penggemar film minoritas ya. Oh. Kalau kali ini kayaknya bukan film minoritas. Film nih. mayoritas. Iya. kita ngobrolnya film mayoritas hari ini nih. Ya, jadi yang akan kita bedah kali ini film yang lagi ramai, hampir semua Studio. di bioskop. Iya, merah ya kursinya merah. Aduh, merah semua, ada yang hijau. Bahkan sampai yang depan layar pun Habis ya. Iya. Habis. Kita tidak tahu ini fenomena apa. Nah, nanti kita obrolin dengan Bang Arifin. Nah, film apa yang mau kita bedah warga kota pada obrolan kali ini? Judulnya agak lain. Ya. Film agak lain. Memang agak lain sih. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita tonton dulu trailernya. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu. Rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Toki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ragu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Gak ada mbak, kita hari ini lagi gak terima pengunjung, lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Setan berapa tuh? Petsin lah. Ngapain kok pecinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya. Benar ini Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Nah, itu tadi official trailer dari film agak lain ya. Bagi warga kota yang belum nonton, mungkin tonton trailernya bisa tebak-tebak filmnya seperti apa tuh ya. Oke. Iya. Nah, oke Bang Arifin. Kita mulai dari mana nih? Genre sebenarnya. Genre. Nah, jadi ini fenomena ya sebenarnya. Fenomena. Film agak lain ini sudah memasuki hari ke-15 ya kalau nggak salah dia. Dan sudah meraih penontonnya itu sudah 5 juta plus, udah 5 juta plus per ya. hari ini ya. Per hari ini ya, per hari dia ngelihat perhitungannya dia tanggal hari ini kan tanggal 17 Februari. tanggal 15 16 kalau nggak salah. Dia sudah mengumpulkan penontonnya udah 5.200.000 kalau nggak salah. Dan itu sebuah rekor untuk sebuah film yang
ini genrenya agak lain ya memang. Genrenya agak tabrak-tabrak lain. jadi. Iya ya. Oke. Iya. Pertama saya memang tidak mengikutin podcastnya. Agak lain kan memang berawal dari nama podcast betul. mereka berempat ya. Iya. Si tokoh pemainnya ada Bene, Jegel, kemudian si Oki sama si Boris ya. Tapi saya memang nggak ngikutin, bukan juga dalam tanda kutip fansnya anak-anak stand up gitu ya, enggak juga, tapi paling tidak kenal sama mereka ya, ketahui dan kenal tokoh-tokoh mereka itu seperti apa orangnya. Nah, saya melihat fenomena film agak lain ini ya membuat sesuatu terobosan ya di tengah-tengah film Indonesia yang mayoritas adalah genrenya horor ya. Mereka mencoba memberikan satu warna baru film komedi horor, tapi benar-benar kita selama menonton itu enjoy aja gitu. Kita nggak perlu harus mikir berat, dan filmnya memang ringan banget ya. Filmnya ringan banget, dan sepanjang film itu hampir 2 jam filmnya itu nggak terasa ya, karena kita benar-benar dia happy banget dan benar-benar lepas ketawa benar gitu ya. Kalau saya rasa ya bagi warga kota yang ingin melepas penat di weekend ya boleh lah nonton itu ya, hilangin penat dan sebagainya ya. Sebagai pelepas penat ya. Jadi genrenya ini emang dia agak lain ya genrenya. Memang agak lain. Genrenya sesuai dengan judulnya. Iya, sesuai dengan judulnya ya, agak lain. Karena kan kalau kita lihat trailer, saya juga kemarin kan mau ngajak podcast ya, tapi belum nonton. Kebetulan udah nonton nih film. Iya, udah nonton kan berarti kan. Jadi saya nonton malah di Singkawang loh. Dan Singkawang tuh full. Semua jam studionya full. Iya, ini kan apa ya? Fenomena ya. Apakah karena orang nonton itu karena mungkin ya, kalau saya penasaran. Iya, karena memang penasaran ya. Kok ramai sih gitu kan? Iya. Apa yang selucu apa sih gitu kan? Selucu apa sih gitu ya. Film ini lucu banget sih. Lucu nggak? Kenapa sih sampai ini ya? Dan saya melihat filmnya juga untuk semua kalangan juga masuk ya, saya rasa ya. Semua kalangan juga masuk. Dan saya pas saya nonton waktu itu, di samping saya duduk ini family ya, keluarga, dan dia bilang ke anaknya, nah ini filmnya film hantu loh, dibilangnya gitu ya. Ya mungkin karena dia nggak tahu ya kalau film genre ini memang kalau lihat dari sekilas tampilan dan sebagainya ya kayak film horor ya, film horor gitu ya. Dia bilangin ke anaknya waktu itu umurnya sekitar SD kali, kayak anaknya itu bilang, ini film hantu loh ini, jangan duduknya diam-diam ya gitu sih dia ngomongin anaknya ya waktu sebelum mulai filmnya gitu ya. Ya ini saya rasa ini sebuah fenomena, jadi ke setiap kalangan tuh boleh aja sebenarnya masuk ya, film ini masuk ke semua kalangan. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi pemeran-pemerannya ya, ini kan kayaknya saya nggak tahu juga yang membuat dia kemudian berbeda. Tadi kan dari sisi genre, ini genre agak lain. Kita bilang komedi full 100%. Enggak juga ya. Bilang horor 100%. Enggak juga. Tapi ada horornya. Ada gitu. Ada jump scare-nya tuh ada ya. Kan? Cuman horornya kan horor yang ya emang agak lain horornya gitu. Horornya ya emang agak lain ya. Yang kita pun nggak menduga juga ya kan, ternyata kejadian horor itu di tempat mereka kerja justru kan. Iya. Tempat mereka cari uang gitu loh. Mungkin bagi warga kota yang belum nonton ya mungkin kita sedikit sekilas lah bedah sedikit filmnya. Sinopsisnya memang ceritanya nih 4 orang, 4 orang sekawan ya. Awalnya dia bertiga, ini adalah yang punya wahana rumah hantu ya. Jadi di pasar malam yang sudah sering tahu lah dengan suasana pasar malam pasti ada rumah hantunya. Nah mereka bertiga, si Bene, Jegel sama Boris nih adalah artis di rumah hantu tersebut. Nah kemudian masuk si Oki, gabung dengan tim mereka, dan kedatangan Oki masuk ini buat ngelihat, maka di trailer bilang,
rumah hantu kok nggak serem gitu ya. Jelek lagi dibilang Iya, orangnya harus serem tapi bukan jelek dibilangnya. Jadi akhirnya Oki masuk buat sebuah masukan, kemudian mereka renov dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah mereka beroperasi ini ada kejadian yang tak terduga sebenarnya, dan itu logis, saya rasa logis ya. Itu logis, kejadian tak terduga, ada tamu pengunjung yang tiba-tiba meninggal dunia di wahana mereka. Nah, konfliknya sebenarnya simpel ya. Untuk sebuah film ini nih ringan sebenarnya konfliknya. Gimana mereka jangan sampai kejadian tersebut viral ataupun ketahuan ya. Itu sebenarnya mereka ini inti dari filmnya itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sepanjang film juga kita dilihatkan bahwa bagaimana mereka mengatasi sebuah problemnya itu ya memang dengan ide-ide yang agak-agak lain ya. Idenya memang agak-agak lain gitu ya. Jadi kayak misalnya gimana cara nyembunyiin si mayatnya gitu ya. Kemudian kita kadang-kadang nggak terpikir lah kemana harus ininya ya. Kayak dibilang ada satu adegan yang dibilang gimana cara mindahin mayat yang jauh ini dari tempat mereka ke makam gitu ya. Si Jegel punya ide dibilangnya kan ya kita mutilasi aja ya. Ya, ini sebuah jadi mereka kalau saya rasa pengaruh ya keempat sekawan ini nih chemistry-nya udah dapat kayaknya kalau adu acting sepertinya ya seperti itu. Jadi kalau adu acting mereka jago banget. Kemudian tapi kata-kata yang kadang bikin lucu juga itu adalah kata-kata dari dialog mereka juga kadang-kadang ya seperti ceplosan ceplosannya mereka itu yang bikin kita senang dan lucu ya gitu ya. Seperti tadi trailer dibilang angin apa itu ya, angin duduk ya. Mana ada yang bisa angin yang bisa buka kursi dibilangnya. Ada angin duduk ya dibilang. Jadi memang chemistry dari 4 pemeran ini sudah dapat ya. Mereka jadi jago juga dalam buat dialognya dan sebagainya. Itu yang bikin kita penonton ini happy sekali gitu ya. Dan satu sisi juga saya rasa ada juga ini kalau saya sendiri berpendapat ya, inilah kalau sebuah film tuh mainin emosinya penonton ya. Jadi ada juga bagian part-partnya yang dimasukinnya dia ada part genrenya yang full sekali ketawa, kemudian di scene-nya itu. Kemudian ada juga genre yang mereka mainkan ibarat dramanya. Iya, dramanya dapat gitu ya. Ada juga dramanya, kemudian ada konfliknya, kemudian ada horornya juga gitu ya. Jump scare yang ada itu artinya itu memainkan ya emosi penonton ya. Jadi kalau kita nonton film horor benar-benar yang sepanjang film itu adalah suasana mencekam, menakutkan dan sebagainya. Jadi emosi penonton itu hanya di satu gelombang situ saja ya kalau saya rasa ya. Tapi kalau di film agak lain ini mereka memainkannya pandai. Jadi ada genre yang bikin penonton tuh happy ya. Kalau bahasa istilahnya gelombang otaknya itu sudah di posisi alpha gitu ya. Kemudian ada tiba-tiba ada scene yang mengandung drama gitu ya. Jadi yang memunculkan emosi dari penonton tersebut seperti mempengaruhi dan sebagainya. Jadi ini juga saya rasa daya tariknya juga menurut saya pribadi seperti itu ya. Jadi yang akhirnya film ini untuk ditonton ya oke ya. Maksudnya begitu orang keluar dari bioskop terus kita tanya gimana filmnya, pasti 90% pasti akan jawab filmnya oke, bagus, lucu dan sebagainya. Karena mereka enjoy ya selama hampir 2 jam itu, nggak merasa filmnya lama dan sebagainya ya. Karena ada juga beda juga kalau misalnya filmnya full komedi. Nah, kalau kalau film komedi saya sepengetahuan saya sangat jarang yang bisa durasinya hampir 2 jam. Paling hanya 1 jam 20 menit, 1 jam sekitar paling mentok 1 jam 30 menit lah. Itu sudah ini, karena pada dasarnya kalau
kalau lucu ataupun komedi itu relatif subjektif sifatnya ya. Jadi mungkin ada satu penonton merasa lucu, tapi bagi kita enggak gitu ya. Dan kita nggak ketawa ataupun nggak merasa ini lucunya di mana ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak 100% full komedi, ini salah satu terobosan juga bagi film agak lain menurut saya. Oke, jadi itu dari sisi alur cerita ya. Iya, dari alur cerita. Jadi dia mengkombinasikan berbagai macam situasi dan iya, kondisi ya. Situasinya di mixnya ya. Dan memang yang kita lihat yang saya suka tuh adalah sisi realitasnya gitu. Relate ya. Jadi dia memang kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya. Jadi kalau kita tarik tentang nilai-nilai itu masuk juga ya kan. Jadi kalau kita kulik kan ada ya awalnya kan dari persoalan perselingkuhan. Iya. Ya. Si anggota dewan ya. Si korban ya kan? Ada anggota dewan kemudian naik beritanya hilang. Iya. Nah, di situ baru muncul konfliknya kan. Konfliknya baru masuk muncul. Di situ kan ternyata si anggota dewan ini masuk ke rumah hantu. Kemudian jantungan, dan dikubur di situ. Nah, kemudian yang uniknya juga, dan pada akhirnya kan mereka masuk penjara juga. Iya, itu hikmahnya tuh ya, kan? Sepandai-padanya buat nutupin sesuatu itu ya bakalan ketahuan juga gitu ya. Nah, prosesnya itu yang bikin kita mereka idenya, kemudian seperti apa cara mereka untuk mengatasi masalahnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang saya coba lihat yang mungkin membuat agak lain juga ya. Jadi memang tadi campur aduk antara semua alur yang mereka kombinasikan. Nah, kemudian juga aktor-aktor ini kan aktrisnya juga tidak maksudnya memegang peranan penting juga ya, pengaruh ya kan. Pengaruh. Jadi kalau saya lihat sepertinya memang orang dapat hiburan baru gitu loh. Karena memang rata-rata kan si pemeran utama ini kan keturunan Batak. Iya, benar. Kan tadi dibilang, wah setannya Batak dibilang ya. Ternyata setannya Batak gitu ya. Nah, jadi orang mendapat sesuatu yang imajinasinya baru lagi nih. Iya. Kalau selama ini mungkin ya biasanya kita dipenuhi dengan misalnya tradisi Jawa dan segala macam film-film. Nah, ini ketemu dengan aktor-aktor yang dia membawa ciri khas kedaerahan itu gitu. Iya, benar. Kan? Si Bene kan dia film tahun lalu kan Ngeri-Ngeri Sedap kan. Iya, di directnya yang memang temanya adalah di Medan ya. Medan dengan khas sekali, dan juga itu salah satu film yang cukup ini juga di tahun 2022 ya. Cukup ramai juga ya. Meskipun mereka nggak seramai yang agak lain ini ya. Jadi Bene ngedirectnya ataupun sutradaranya film Ngeri-Ngeri Sedap itu juga, dan memang kehidupan masyarakat Batak diangkatnya waktu itu. Nah, kalau ini mereka berempatnya nggak terlalu ditonjolkan tapi tetap ada mengangkat sisi adat istiadat Batak itu tetap ada ya. Tetap ada. Makanya saya lihat pada ada satu adegan itu yang memperlihatkan bagaimana persahabatan mereka ya, istilahnya persahabatan mereka, yang dibilang, wah kau anti Islam ya. Ya hanya itu relate juga sebenarnya. Itu relate dengan kehidupan sekarang yang hanya mungkin orang berpikir hanya asumsi saja gitu ya. Dia langsung ngejudge, kamu nggak suka Islam ya. Dan itu bagi saya yang menonton itu hal yang lucu dan relate gitu ya. Mereka pandai juga memasukkan hal-hal yang seperti itu ya. Kritikan-kritikan yang kayak seperti itu yang relate itu tuh ada juga dimasukin sama mereka ya. Tapi rasanya ringan gitu. Iya, ringan banget ya. karena mereka bawaan mereka berempat itu dibilang dialognya itu ya mereka ya semacam ceplas-ceplos gitu aja gitu kan. Bener, tapi bagi kita yang nonton nih ya ringan gitu, enggak. Iya seperti ini ya. Padahal itu kan nilai-nilai toleransi. Iya, nilai toleransi. Udah kita cari pendeta Buddha, pendeta Buddha, dukun Buddha aja gitu. Ya itu kan pada saat mereka ingin ngusir hantunya ya, yang satu punya kepercayaannya pakai agama mereka, misalnya pakai pendeta ya. Satu pakai ustadz. Yang satu ini kenapa nggak pakai ustadz aja gitu ya. Ya jadi ini salah satu
bagaimana mereka pandai menggabungkan ataupun memberikan nilai-nilai toleransinya di situ ya. Bener. Ya kan, karena ya ini ada saya bahas juga nih di video podcast sebelumnya tentang toleransi ya. Nah, nanti mungkin Bang Arifin bisa lihat di situ ya, karena memang penting gitu loh. Iya. Ternyata saya lihat, masuk juga nih nilai ini. Gitu. Tapi dengan kemasan yang super ringan sekali. Super Jadi ringan. Kita enggak maksudnya langsung iya. Enggak gitu. Tapi Dan dia nggak langsung di iniin, maksudnya tuh orang yang ngeresponnya nggak langsung dibilang, Iya, bener. wow ini film ini pelecehan dan sebagainya. bener, Enggak bener. ya, karena Enggak. ringan ya, karena ringan. Karena di situ aja mereka udah debatkannya gitu ya. Oh kamu nggak suka Islam ya, ya gitu ya. Padahal itu hanya obrolan asumsi hanya asumsi saja. Yang satu maunya pakai pendeta menurut mereka gitu ya. Itu kan hanya asumsi saja gitu, asumsi mereka. Oke. Ya itu sih. Jadi memang fenomenal ya. Jadi film ini seperti mengisi kekosongan atau kebosanan kayaknya ya. Iya benar. Jadi ya ibaratnya kalau dalam teori ekonomi itu kan ada titik juga nanti orang akan bosan kalau dicekoki terus dengan film-film. Benar. Dengan Horor ya. genre horor ya. Kan? Genre horor yang banyak banget, dan seperti kita ketahui tahun lalu juga yang mendapatkan film terlaris sampai 10 jutaan juga genrenya horor ya. Sampai 10 juta. 10 juta ya. Oke. KKN Desa Penari itu 10 juta. 10 juta. 10 juta waktu di tahun 2022 ya kalau nggak salah. 2022 atau 2023 saya nggak lupa. Yang penting yang jelas mereka masih pemegang film terlaris Indonesia ya. Jadi di angka 10 juta. Tapi saya yakin agak lain ini bisa akan mencapai, karena sesuai mereka tantangan mereka 7 juta dibilangnya ya. Oh 7 juta ya. Kan mereka challenge 1 juta ke 7 juta. 7 juta. Kalau mereka sampai sekarang nanti nih nyampe 7 juta, dibilangnya mereka berempat akan jadi manusia silver. Berfoto pegang spanduk di bundaran HI ya. Itu sudah itu saya lihat ini nyampe di posting. lah ya. Iya, saya rasa Bakalan nyampe kayaknya. 7 juta nyampe saya rasa. Padahal mereka nargetkannya hanya 1 juta katanya. Iya, 1 juta. Iya. Karena saya nonton. Iya, yang waktu podcast, dia di wawancara ya. Betul, dengan Ernest. Iya, ya dengan kan? Ernest Jadi itu. dealnya si Jegel kan bilang, saya jamin 1 juta garansi. Dibilang segaransinya 1 juta 1 gitu juta, ya. ya kan? Mereka nargetkannya hanya 1 juta gitu. Dan itu udah lewat dalam waktu 3 hari ya. 3 hari. Mereka tayang tuh tanggal 1 ya. 1, 2, 3 dalam 3 hari mereka kalau nggak salah kemarin sudah 1 juta plus itu di hari ketiganya. Dan saya rasa kalau mereka untuk target challenge 1 juta nyampe. Tinggal kita lihat aja mereka nanti pakai jadi manusia silver. Ya, ini baru 15 hari kan? Iya, ini baru setengah bulan. Baru setengah bulan ya, baru setengah bulan. Saya ngelihat aja di layar bioskop itu yang harusnya biasanya ada film Hollywood yang akan masuk, benar. itu pasti dimasukin di studio 1 ya. Tapi nggak bisa geser mereka. Nggak bisa geser mereka sampai hari ini, berarti sudah 15 hari posisi mereka ada di studio 1 ya. Kalau di Ayani Mega Mall kan studio 1 yang gede ya. Paling besar. Biasanya film yang baru masuk atau Hollywood itu masuknya di situ. Tapi sudah 15 hari ini mereka nangkring di studio 1 ya. Ya karena animonya luar biasa. Bener, animonya ke studio yang banyak kecil. banget ya. Banyak banget kalau untuk jadi sekarang jadi karena tadi ini semacam fenomena yang orang ya nggak hanya sebagai nggak cukup dia nggak perlu harus jadi fansnya mereka untuk nonton gitu ya. Cukup mereka tahu, dengar ataupun dari cerita temannya, mungkin nanti yang nonton podcast ini penasaran juga ya, silakan untuk nonton di film agak lain ini. Ya memang nggak perlu harus kenal dulu dengan pemainnya, nggak perlu kenal dulu dengan siapa sutradaranya dan sebagainya gitu ya. Jadi film ini yang film fenomena yang baru saya rasa di dunia perfilman Indonesia ya. Ya. Nah artinya kan dan juga kalau kita lihat aktor-aktornya ya, rata-rata kan bukan aktor yang kelas. Benar sekali, bukan aktor sama sekali. Bukan aktor papan atas ya, iya kan? bukan aktor papan atas yang kalau mereka sudah namanya dipajang gede-gede cukup gitu ya. Enggak, mereka aktor komedinya pun bukan aktor komedi yang benar banget ya. Papan atas. Bukan papan atas. Jadi seperti saya ya.
saya baru tahu yang namanya Oki aja di film agak lain. Iya, bener. Saya sampai nanya teman, Oki nih anak stand up gitu kan. Anak stand up. Iya, anak stand. Oh, saya baru tahu ya. Maksudnya tuh baru kenalnya di film agak lain ini gitu kan. Karena saya nggak ikutin podcastnya mereka kan. Jadi kalau kayak Jegel udah cukup terkenal. Yang cukup terkenal itu kan Jegel sama Boris ya. Sama Boris ya. Boris kan udah cukup lama. Maksudnya tuh udah nama dia untuk di ini sudah cukup lama di TV, di YouTube juga udah cukup. Nah, Jegel juga baru-baru naik namanya kan lewat beberapa di acara TV ya, acara TV. Kemudian di film baru-baru juga gitu ya. Benar. Termasuk pendatang baru sebenarnya keempat orang ini. Apalagi Bene ya. Bene kita kenalnya hanya di sutradaranya Ngeri-Ngeri Sedap saya taunya. Ternyata dia ada di masuk ke jadi pemain ya oke juga karena klop banget ya mereka berempat. Dan mereka menggunakan nama asli masing-masing. Benar. Karena mereka bilang mereka ingin tribut ataupun ingin seperti dulu Warkop DKI. Oh iya benar. Jadi istilahnya mereka ya pakai nama ini ya. Menghargai kayak misalnya kayak dulu ada filmnya Warkop DKI kan semuanya pakai nama asli itu Dono, Kasino, Indro gitu ya. Di dalam filmnya mereka pakai nama asli juga. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutan ke depannya. Apakah mereka berkomitmen membuat keempat ini akan membuat film yang tetap ada, maksudnya itu tetap seperti masa-masa yang Warkop DKI zaman dulu gitu ya. Jadi mereka sudah klop disebut Warkop DKI ya. Kalau ini mungkin mereka disebut pasukan agak lain kali. Iya, pasukan agak lain. Pasukan agak lain mungkin yang mereka bikin film lagi dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita kulik ataupun kita lihat mereka syuting hanya 18 hari ya. Iya benar. Fenomenal itu kan. Syutingnya hanya 18 hari ya. Dan itu luar biasa ya 18 hari dan mungkin biaya terbesarnya hanya di mereka membuat pasar malam ya. Saya baca setting pasar malam itu mereka bikin ya. Yang aslinya ya. Jadi mereka memang bikin bukan pakai CGI atau bukan pakai syuting di tempat yang udah ada, tidak, tapi mereka bangun. Mereka bangun setupnya untuk kondisi pasar malam tempat mereka tempat utama lah ya, tempat jalan ceritanya kan di memang settingnya pasar malam. Nah, itu saja saya rasa. Jadi ya kalau dibilang modal udah balik lah. Jelas. Udah jauh dah. Cuannya tuh banyak banget dah cuannya. 1 juta aja kenapa kemudian Jegel kemarin kan saya cuma ngitung juga 1 juta kalau dikali ambillah rate paling rendah tentu kan 35.000 lah ya. 35.000. Di Singkawang tuh 35.000. Mungkin ada tempatnya 30.000. Ambil aja itu udah. Ambil rata-rata. Iya, udah hampir 35 miliar. Iya. Itu kalau 1 juta penonton kan. 1 juta penonton. Nah, jadi itu aja udah luar biasa apalagi dengan kondisi sekarang kan. Iya. Dan padahal di masa-masa dia tayang ada film-film oh iya benar. Yang dengan bintang besar ya. Kemudian ada juga film box office yang film horor juga ada ya. Mereka kayaknya minggir dulu lah. Minggir dulu harusnya ya. Minggir dulu. Harusnya minggir dulu. Agak lain mau lewat gitu ya. Ini mereka sudah sampai 5 hari ke-15 nih udah lumayan. Saya yakin bisa 1 bulan bisa sepertinya. Bisa sih kayaknya. Iya. Saya juga yakin melampaui KKN ya, satu hari ya. Karena kalau enggak, maksudnya gini, kita pengen ada sesuatu ya ini warna sebenarnya kan, supaya kemudian artinya kan kita bisa tahu nih selera masyarakat nih. Udah bergeser gitu. Ya kan? Iya. Yang dulu awalnya mereka seleranya horor. Nah, sekarang kan orang sudah mulai mencari yang bosan. Iya. Udahlah hidup ini berat gitu kan. Ditambah lagi nonton yang begini. Nah, pergeseran ini ya. Iya. Kita lihat gitu loh. Ini warna baru saya rasa fenomena movie yang perfilman Indonesia yang memberikan warna baru ya. Dan semoga memang saya harapan saya sebenarnya berharap mereka berempat bikin lagi gitu ya, bikin film ya kan katanya mau ada agak lain 2 ya. Apakah mau pakai agak lain dan sebagainya ya? Di podcastnya bilang mau lanjut 2 ya. Agak lain 2 kayaknya gitu loh. Entah gimana.
Jadi agar warna filmnya tetap terjaga gitu ya, tetap terjaga. Dan mereka dulu saya apresiat waktu ada Warkop DKI Reborn ya. Maksudnya Warkop DKI ada yang di Reborn kan, meskipun tidak memberikan sepenuhnya, maksudnya itu menggantikan ya, nggak bisa kita gantikan dengan filmnya Warkop DKI yang nggak ada tergantikan lah, film komedi itu sepanjang masa itu. Tapi kemarin hanya bertahan di 1-2 kalau nggak salah Warkop DKI Reborn yang Jangkrik Bos tuh ya, hanya di 2 kali kalau nggak salah. Di ketiga mereka ganti pemain ya, jadi hilang. Jadi kalau sudah perkara ganti pemainnya agak susah saya rasa. Nah kalau ini kan mereka original, karakternya original masing-masing, tidak harus seperti Warkop DKI tidak seperti Warkop DKI yang mereka adalah mereborn ataupun melahirkan kembali. Ini mereka kan original, si Bene, Boris, kemudian Jegel, kemudian Oki. Mereka kan original dengan nama mereka dan diri mereka gitu ya. Saya berharap memang kalau mereka berikutnya harus ada karya mereka yang baru. Saya nantikan lagi ya. Karena masih panjang kan? Mereka juga masih muda kan? Iya, mereka masih muda. Dan sih mereka potensi untuk melahirkan karya-karya yang lainnya itu sangat memungkinkan saya rasa. Ya, karena kalau dari idenya, kalau nonton podcastnya memang nggak terlalu ini ya. Maksudnya obrolannya tuh nggak sekencang. Kalau humornya memang nggak terlalu gigit. Cuman mereka tuh mengulas keseharian ya. Itu yang sebenarnya membuat kita tuh bukan menertawakan mereka, tapi menertawakan diri kita sendiri ya, karena relate ya. Relate gitu loh. Karena ada relate dengan kehidupan sosial, semualah ya gitu ya kan, ngalaminnya kayak gini gitu ya. Aku juga ngalamin ternyata gitu. Relate. Persoalan konflik dengan keluarganya. Di satu sisi ada keluarga yang pengen dia jadi tentara. Itu kan sesuatu yang kita hadapi sehari-hari gitu. Iya, itu relate sekali. Mereka bisa menyisipkan iya benar itu. Problem sosial tuh di situ. Mereka pandai disisipkannya. Ya satu pengen nikah ya, si Bene ya, kemudian dengan uang asap yang sekian hari berubah-ubah gitu ya. Kemudian ada yang harapan orang tua pengen jadi tentara ya. Ada konflik dengan ibunya. Ada yang ibunya sakit ya. Itu kan hal-hal yang sehari-hari kita hadapi. Benar. Nggak jauh dari itu. Nggak jauh dari itu ya. Jadi memang filmnya dan setting pasar malam juga itu kan benar. Kalau dari sisi strata sosial masyarakat itu kan menengah yang dinikmati menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Bukan kayak misalnya settingnya mall atau apa tuh. Ya benar, pasar malam ya. Pasar malam tuh ya sangat dekat dengan kehidupan orang Indonesia ya, pasar malam dan sebagainya itu. Rumah hantu dan sebagainya itu semua mereka sisipkan tuh. Jadi saya dapat benang merahnya yang menjelaskan kenapa dia ramai gitu. Iya, kenapa dia ramai? Karena memang di situ ya setting mereka pasar malam ya. Kemudian hal yang paling simpel kan, kok mereka bikin usahanya rumah hantu gitu ya? Rumah hantu ya. Kalau saya pribadi ya untuk mereka menggambarkan kondisi mereka masih muda, kemudian yang butuh tempat kerja gitu ya. Ya mereka yang paling make sense adalah ya di rumah hantu itu gitu ya. Di rumah hantu itu, walaupun memang nggak semua masyarakat kenal yang namanya rumah hantu, tapi gara-gara film ini orang pasti tahu ya rumah hantu ini seperti apa dan sebagainya gitu ya. Karena di pasar malam nggak lengkap kalau nggak ada rumah hantu. Betul, itu ciri khasnya. Jadi pasar malam tuh. Ciri khas pasar malam yang itu dekat banget dengan masyarakat sosial Indonesia. Jadi itu yang membuat dia kompleksitas itu ya. Benar. Jadi semua hal itu bukan hanya tadi alurnya, kemudian setting sosialnya ya. Kalau dibedah ya. Iya benar. Dapat ya. Baru tergambar gitu kan. Ya karena kan selama beberapa hari ini kan saya penasaran kenapa sih dia ramai gitu loh. Iya, fenomenanya ya. Kan? Artinya kan enggak mungkin hanya karena dia lucu. Iya, saya juga nontonnya
enggak juga punya pendapat. Kalau Bang Arifin ngasih rating lah misalnya 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Untuk kelucuannya misalnya kan. Untuk kelucuannya ya paling di 7 sampai 8 aja ya gitu kan. Iya, 7 sampai 8 aja gitu ya. Karena kita bukan memang film yang komedi benar gitu, benar-benar bukan 100% komedi gitu ya. Akan lain halnya kalau kita nontonnya itu Mr. Bean. Betul. Nah, kalau kita nonton Mr. Bean, kita sudah langsung masuk. Blek, ini pasti bakalan komedi benar nih, 100% nih gitu ya. Jadi begitu beda halnya gitu ya, beda halnya. Jadi kalau ditanya kalau rating komedinya ya memang saya bisa ngasih angka 7 sampai 8 ya karena orang pengen nontonnya bukan karena hanya hal komedinya aja gitu. Banyak hal yang lain tadi yang sudah kita bahas dan sebagainya ya. Ya, tapi juga kalau kita lihat beberapa film-film komedi yang hari ini besar di luar negeri maupun di dalam negeri, itu kan memang selalu relate dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat. Iya. Nggak jauh dari nggak jauh ya. Dia relate harus mengangkat isu-isu yang dekat dengan masyarakat ya, dekat dengan masyarakat. Dan itu yang membuat agak lain memang layak lah ya. Layak dan saya apresiasi itu dari masyarakat. Animonya luar biasa dengan yang mereka hanya menargetkan 1 juta penonton ya. Udah over target ya, udah jauh sekali. Berkali-kali lipat dari target. Oke. Nah itu kan berarti terkait tadi kita udah bahas tokoh-tokohnya juga ya. Nah, alur cerita. Nah, kemudian nilai-nilainya ya kan. Kalau dari sisi tadi bicara rating. Tadi kelucuan 7. Nah, kalau yang lainnya gimana Bang Arifin melihat misal dari nilai-nilai yang disampaikan, kemudian alur cerita dari setting cerita, idenya dan segala macam. Biasanya kalau saya ngeliat film itu adalah ada sesuatu komponen bagaimana masalahnya itu terpecahkan ya. Jadi dalam setiap film kan gitu tuh. Kadang ada film yang berat kan gara-gara ada apa yang dibilangnya endingnya membangunkan. Nah ya kan karena biasanya film-film yang punya dia misalnya problemnya seperti ini, ternyata endingnya seperti itu gitu ya. Yang di luar nurul ya, di luar nalar kita gitu ya kadang-kadang. Nah, ketebak ya. Nggak ketebak. Jadi kalau di film ini juga saya sepanjang film saya mengikuti bagaimana mereka memecahkan masalahnya. Saya ngelihat persis bagaimana memecahkan masalahnya. Kemudian bagaimana juga mereka mensiasati ataupun akhirnya kan semuanya sampai mereka sempat berantem gitu kan berantem kan berempat dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya juga saya juga pas di ending begitu mereka ketangkap, kemudian di endingnya kita lihat mereka bebas 2 tahun kemudian ya. Saya waktu itu awalnya kok cuma 2 tahun ya? Saya baru ingat ternyata kan mereka bukan membunuh si korban itu ya. Mereka hanya menutupi saja ya, hanya menutupinya saja. Awalnya saya bilang, wah ini kalau hanya dibilangkan 2 tahun nih, terjomplang nih ya. Saya sempat kepikiran itu. Ternyata saya kembali lagi. Oh iya ya, mereka kan bukan menjadi pembunuh dari si bapaknya ini, si korban ya, tapi mereka hanya menutupi saja. Dan kebetulan ke tempat mereka jadi TKP-nya jadi jadi tempat kejadian gitu ya, jadi tempat kejadian ya. Dan sebenarnya itu relate juga sebenarnya ya, bagaimana kan kalau udah viral kata dia kan ya itu yang kita bahas nggak mau viral gitu ya kan, nggak mau viral gara-gara hanya nggak ingin viral kejadian itu kan akhirnya mereka melakukan hal-hal mau nggak mau ya harus menutupinnya gitu ya, mau menutupinnya di situ dan sebagainya. Nah jadi saya akan melihat bagaimana problem di masalah ini terselesaikan ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kan orang ngesimpulkan happy ending, sad ending kalau movie ya, kalau movie kan seperti itu. Nah
Kalau ini saya cukup puas dengan endingnya, seperti itu ya. Jadi karena itu relate ya, relate dan ini bukan film film-film Hollywood yang penjahatnya tokoh utama selalu lolos ya. Iya kan? Iya. Mungkin ada penonton ya yang berharap mereka nggak ketangkap ya, nggak ketahuan mereka happy ending dan sebagainya gitu ya. Tapi saya dari sepanjang film memang menunggu ending ceritanya seperti apa nih nasib mereka berempat ya. Ternyata mereka ketangkap dan di penjara, kemudian mereka bebas setelah 2 tahun. Dan itu kalau dalam film kesimpulannya sad ending sebenarnya ya. Artinya tidak berpihak kepada si tokohnya ya. Tapi saya rasa itu saya puas dengan endingnya seperti itu ya, karena itu sesuai dengan kembali tadi ya, karena mereka ingin menunjukkan situasi kehidupan yang dekat dengan dengan kita ya. Lain halnya kalau film mereka ini film-film model-model detektif gitu ataupun agent gitu ya, yang mereka bisa begitu selesai bisa happy ending, nggak ketahuan dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu kalau saya melihatnya dari bagaimana mereka memecahkan problem dari filmnya. Nah berarti kan memang ya kita appreciate, maksudnya ya kasih 2 jempol lah ya. Iya. Buat teman-teman Boris, kemudian siapa lagi? Jegel, Oki, dan Bene ya, sudah melahirkan sebuah karya yang mengisi kegersangan gitulah di tengah. Iya. Kegersangan dan kebosanan sebenarnya. Dan kita bersyukur kalau misalnya ini tembus nanti di 7 juta, ya itu tadi yang saya bilang ada harapan baru nih kayaknya. Mungkin ya kita bahas kemarin ya. Kayaknya ada harapan baru, pergeseran selera penontonnya. Yang awal lah, udah sekarang udah mulai bergeser ke humor ya. Artinya sudah tidak lagi ya kita horor itu kan. Horor terus ya. Jadi paling tidak orang sekarang sudah mulai lebih fun lah, lebih ceria hidup. Benar. Karena kadang-kadang nonton film horor tuh ya capek kadang-kadang. Pasti ada titik jenuhnya nanti. Iya kan? Capek kita kadang nonton tuh udah. Kadang kan biasa orang mau nonton, mau relax, nih nonton filmnya horor lagi gitu ya. Nah, begitu juga dengan genre agak lain ini ya. Dia nanti akan ketemu titik jenuhnya juga. Iya, dia tahu berapa lama ya kan? Benar, dia harus bisa karya-karyanya itu harus yang fresh memang. Harus kayak karya yang fresh dan original gitu kan. Bukan diangkat dari novel, dari film pendek dan sebagainya. Mereka adalah film original yang saya rasa. Dan saya salut juga kan dengan Imaginary ya, punyanya Ernest juga yang sudah mewujudkan film agak lain ini, mengantarkannya ke bioskop untuk penonton dan menghadirkan juga sebagaimana kita ketahui kalau Imaginary kan saat ini baru 3 ya filmnya ya. Ngeri-ngeri Sedap, kemudian kemarin juga yang tahun 2023 Jatuh Cinta Seperti di Film-film, kemudian ini agak lain ya. Dan memang Ernest selalu mengatakan kalau dia nggak mau filmnya tuh yang adaptasi. Ya, jadi memang dia benar-benar suka film yang original ya, original. Kan tiga-tiganya film original ya. Benar. Artinya idenya dari mereka ya. Benar, dari mereka. Entah dari itu dari si ide cerita pasti ada kan yang menginisiasi ide ceritanya pasti ada dari siapa, entah itu di sutradara, pemain dan sebagainya. Ya kita berharap sih agak lain 2, agak lain 3, agak lain 4 dan terus-terusnya lah ya. Kan? Mungkin namanya agak-agak lain gitu. Agak lain-lain gitu. Dan pasukan agak lain dan kita berharap dia tidak keluar dari plot yang awal ini ya. Iya kan? Harapannya continue ya, bukan film yang putus cerita gitu kan ya. Jadi karena kan kalau yang pertama ini kan yang tadi saya bilang ini udah bagus nih. Tadi dia ya mungkin nanti dia akan masuk, misal tadi kalau dari sisi tadi dia ngangkat pasar malam ya. Dia bicara strata sosialnya tadi kan. Kayak dia mulai masuk nih ke masyarakat level menengah ke bawah. Mungkin nanti dia akan mengangkat
relate-nya dengan kondisi masyarakat menengah. Iya. Apa sih isu di situ ya kan? Isu-isu yang isu-isu terkini bener. ya. Nah, nanti mungkin akan masuk ke masyarakat yang kelas atas, tapi agak lain memang. Iya. Nah, Benar. cuman memang kalau misalnya kita lihat dari kondisi masyarakat Indonesia kan mayoritasnya ada di level yang menengah ke bawah ini. Iya. Jadi tetap kalau saran saya sih memang Di jalur itu iya, ya. di jalur itu. Di jalur itu. Jangan filmnya. keluar dari sini. Dan kalau kita lihat juga zaman dulu misal Dono Kasino Indro Warkop DKI itu kan yang diangkat juga masyarakat Benar. di Yang level ini ya isu-isunya gitu. siapa sih yang dulu kayak Warkop DKI yang nggak nonton ya? Oh iya benar. Semuanya itu. Semuanya ya, semua umur ya saya rasa dulu ya. Meskipun waktu itu saya waktu nontonnya kan masih zaman SMP, SD gitu ya. Jadi tapi enjoy aja gitu Enjoy ya aja. dengan filmnya mereka gitu ya. Dan persoalan-persoalan sosial Iya. ya kan, yang mereka angkat gitu loh. Nah itu yang mungkin harus terus dipertahankan supaya agak lain ini selalu dapat tempat loh di hati penonton ya kan? Benar ya. Kita berharap sih semoga akan ada lanjutan dari agak lainnya ya. Iya. Ya itu tadi ya saya bilang kita mungkin perlu sering untuk menertawakan diri kita sendiri. Jadi kita bukan menertawakan adegan film itu sebenarnya. Kita mentertawakan diri kita. Iya. Iya, aku nih kayak gini rupanya ya kan. Aku ini udah begini gitu. Tapi dalam bentuk yang lebih ringan. Iya, gitu, lebih kemudian ringan. Kita sadari. Untuk ya kan? kita sadari. Nah, kalau film-film yang misal kayak drama kan mungkin kita ibaratnya apa sih istilahnya? Kalau dalam dunia berefleksi. Refleksi Nah, ya. kita merefleksikan diri kita tuh kan agak berat ya. Iya. Kalau film itu drama ya. Drama. Oh, gini dan kita harus mikir ya kan sepanjang Iya. film itu kan. Kalau ini kan enggak. Kita cukup diperlihatkan dengan skinnya. Kemudian kita, oh iya, ini aku nih. Oh iya, ini keseharian aku nih kan gitu. Iya. Apalagi ceplos-ceplos mereka ya kan. Apalagi ceplos-ceplosnya mereka ya. Kayak misalnya juga jump scare-nya juga saya rasa cukup dah ya. Jadi cukup. harus tetap kalau memang mereka ini kan karena memang mereka rumah hantu ya. Iya, jadi tetap akan ada wajar mereka memasukkan jump scare-nya gitu ya. Nah, coba kayaknya ini kemarin tuh yang saya nonton agak maksudnya kurang lama gitu ya. Itu memang adegan horornya. Adegan horor si bapak itu tuh sebenarnya kan. Maksudnya di situ loh kelucuan yang iya. kan pertemuan dengan bapak itu kan cuma sekali Iya. kan? Satu skin aja kan. Satu scene aja. Jadi harusnya kan itu paling enggak ada 3 atau 4 lah. Puncaknya gimana, entah mungkin bapak itu harus gimana. Itu ya kan yang enggak maksudnya kayak gantung gitu. Kayak gantung gitu ya. Gantung gitu. Kita padahal pengen nikmati itu agak lama dikit. Atau 2-3 adegan gitu kan. Sampai kita puas dengan kehadiran bapak itu gitu misalnya. Ini kan langsung gantung gitu, langsung hilang. Ya kan? Kemunculannya ya. Kemunculannya hilang gitu. Iya. Ya, ada sih, cuma kan terskip. Yang adegannya cuman dia ngencingin kuburan ya. Panggilan tuh itu kan. Panggilan. Jadi itu ya emang agak lain ya. Gitu. Iya itu dia. Agak lain ya. Ide-idenya tuh kok kita nggak kepikiran ya gitu ya mereka ya. Nggak kepikiran gitu. Iya. Oke. Ya kita mesti berharap itu sih muncul lagi agak lain berikutnya. Iya. Jadi buat warga kota yang belum nonton, tadi Pak Arifin juga udah bilang segera nonton di bioskop terdekat lah, ada di Ayani, ada di Transmart. Dan saran saya segera karena ini selalu penuh nih. Iya. Dan masih akan penuh terus kayaknya. Karena sebulan sih kayaknya masih sampai akhir karena bulan ini muncul terus nanti nih kan. ya. Dan mereka juga promosi ya, artinya di beberapa platform sosial media kan mereka promosi juga di TikTok tuh kenceng tuh. Tapi uniknya mereka promosinya itu nggak kayak yang bikin kayak misalnya nggak buy one get one, nggak ada sih, nggak ada mereka promoinnya kayak misalnya diskon dan sebagainya itu nggak ada. Ya karena udah ramai gimana mau dipromokan. Biasa kan kalau orang kan pakai model buy one get one gitu ya. Jadi kalau ini mereka nggak ada benar-benarnya. Jadi mereka mempromosikan adegan-adegan. Ya. Mereka udah
maksudnya udah cara promonya juga udah yang kekinian ya sebenarnya. Jadi kayak misalnya ada cuplikan adegan cuplikan adegan yang mereka hubungkan antara kehidupan ini dengan di dialog mereka seperti yang saya barusan kan ada yang beredar kan rekaman bajakan mereka kan. Yang di apa ada yang di Twitter. Di Twitter orang ngerekam di bioskop. Orang merekam di bioskop kan di-share kemudian di-share ke platform sosmed dan sebagainya. Karena itu mereka singgung tapi mereka sambungkan dengan adegan di film itu ya. Nah, mereka jadi seperti itu. Jadi saya rasa film agak lain ini ya cukup memberi perhatian lah bagi kita ya. Jadi ini masuk kategori film mayoritas atau minoritas? Kesimpulannya ini udah jadi film mayoritas nih. Mayoritas ya. Ini udah film yang mayoritas ya. Ya karena tadi penontonnya itu ya. Iya, karena penontonnya jadinya saya yakin penonton kalau disurvei dibuatkan urutan dia dapat film agak lain nih. Satu misalnya rekomendasi teman, kedua karena dari sosial media gitu, ketiga apakah memang keinginan sendiri ya, keempat ikut-ikutan tren ataupun fenomena gitu kan ya, pasti ada keempat alasan ini ada gitu ya. Jadi yang tidak sepenuhnya termasuk saya sebenarnya kemarin pengen nonton di hari pertama, jujur ya, pengen nonton di hari pertama karena pas waktu lihat judulnya aja film agak lain nih kayaknya aneh nih ya gitu ya. Kedua waktu ngelihat dari saya ngelihat pas waktu trailernya launching ya sempat nonton juga. Kemudian yang ketiga waktu itu pengen nonton juga karena penasaran nih filmnya kayak gimana gitu kan. Tapi karena pada tanggal 1, tanggal 2 saya di tengah kesibukan ya keluar kota dan sebagainya, akhirnya nggak dapat. Akhirnya sekarang begitu kemarin udah lihat buset sudah 2 juta ya. Ya mau nggak mau lah kalau kita nonton ikutan jadinya karena ikutan tren ya alasannya ya. Alasan ingin nontonnya gitu ya. Ya karena udah booming jadinya orang banyak penasaran sih sebenarnya ya. Iya. Penasaran karena memang di TikTok pun saya lihat ini kencang juga gitu loh, maksudnya cuplikan behind the scene-nya dengan mereka syuting segala macam. Nah itu kan membuat orang menambah rasa penasaran tentang filmnya jadinya tentang filmnya. Pandai mereka ya untuk marketingannya. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi tren positif untuk dunia perfilman kita ya Bang Arifin ya. Yang jelas kita bahagia ada film agak lain, dan terima kasih tadi sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah kawan-kawan agak lain dari podcastnya, kemudian produser dan segala macam yang sudah mengangkat ini, dan mudah-mudahan muncul lagi lah ke tahun depan. Kita tunggu kalau setiap tahun ada rutin ya kan. Kayaknya enggak bukan tidak mungkin mereka akan menyamai Warkop DKI. Iya, benar. Ya akan ada legenda komedi ya. Yang bisa yang warnanya memang punya warna sendiri ya, yang punya warna sendiri. Enggak ngikut. Ya. Betul. Kalau di Warkop DKI itu kan nggak bisa digantikan. Mereka dengan level mereka sendiri. Dengan genre, dengan ciri khas, dengan jalan ceritanya masing sendiri, dan berharap kita agak lain punya seperti itu juga gitu kan. Betul. Karakternya original, kemudian filmnya juga yang punya warna sendiri. Iya, karena ini kan sebenarnya adalah pembuktian juga kan. Iya. Artinya 5 juta penonton itu kan bukan sesuatu yang kecil. Benar. Itu kan pembuktian bahwa bagaimana orang bisa menerima ide mereka, karakter mereka, plot ceritanya, alur ceritanya, kemudian nilai-nilai relate-nya dengan kehidupan kita kan, itu artinya kan 5 juta orang ini menerima gitu. Iya. Dan saya rasa juga film ini kalau di angka 5 juta itu ya mungkin juga ada penonton yang nontonnya lebih dari 1 kali. Betul. Karena film ini memang ringan dan enjoy aja, nggak ada rasa. Ini contoh saya misalnya nih, kalau diajak nonton sama teman, ayo saya mau nonton lagi gitu ya, saya mau nonton lagi. Tapi nggak ada semacam perasaan kita yang udah nonton cukup. Betul.
udah nonton Udah tahu nih. cukup, udah tahu ya itu kan, udah tahu cukup ya itu karena tergantung dari tujuan tadi mau nontonnya itu gitu ya. Kalau memang nontonnya hanya pengen penasaran, ya cukup sampai di situ satu kali udah cukup ya. Tapi kalau memang ingin menikmati filmnya, nah itu dia menikmatinya itu tuh, menikmati film. Nah itu dia pasti bakalan ada yang 2 sampai 3 kali nonton untuk untuk film yang ini. Kalau saya sendiri kan memang kayak misalnya ada film-film watchlistnya saya kan cukup 1 kali nonton gitu kan. 1 kali udah cukup. Udah tahu ya. Udah tahu ya. Setidaknya di watchlist tuh udah tercentang lah gitu ya. Udah tercentang, udah ditonton gitu ya. Tapi kalau untuk yang dinikmati ya ada juga memang ada film kategori yang saya bisa nonton sampai 2-3 kali nonton ulang. Nah, mungkin ada film agak lain termasuk. Dan banyak kan film yang kayak gitu kan? Iya, tidak banyak ya. Yang kita menontonnya tuh memang ingin menikmati. Ingin menikmatinya. Menikmati humornya, ceplos-ceplosnya. Menikmati ceritanya. Iya, itu sih yang mungkin saya dapat juga. Ya artinya tadi dengan segala macam kelebihan-kelebihan itu, kemudian dengan originalitas karakternya, mereka jadi diri mereka sendiri ya kan. Jadi diri mereka itu sendiri. Membuat kita dapat sesuatu yang baru. Nah, iya kan? Iya, tinggal hanya mereka penguasaan dari pemantapan mungkin dari karakter mereka berempat aja. Makin dikuatkan lagi. Iya, makin ditonjolkan. Gitu seperti kayak misalnya Warkop DKI kan gitu udah tahu tuh. Benar. Udah benar tuh si Dono nih kayak gini. Dono tuh kayak gini. Kalau Kasino nih kayak gini gitu kan. Kalau si Indro nih pasti gini, yang kena apesnya nih pasti si Indro. Ini. Pasti ada selalu yang jadi korbannya. Kalau si Dono nih yang kadang sering dibully tapi yang dapat banyak untungnya kadang Dono gitu ya. Nah itu sih mungkin mereka pemantapan karakter di 4 ini mungkin yang harus mereka nextnya mungkin di film-film berikutnya seiring berjalan waktu ya. Nanti dengan misal agak lain 1, 2, 3, 4 kita baru akan melihat. Baru akan lihat. Jadi mereka harus bisa memang menonjolkan ciri khas ataupun brandingnya dari karakter bandnya seperti apa. Ini Boris nih seperti apa gitu ya. Kemudian Jegel, kemudian Oki gitu ya. Tapi kok kalau kemarin kita udah lihat sih sebenarnya kan. Sudah beberapa di film di sepanjang film memang sudah ada nampak siapa yang dominan ya. Siapa yang suka, kalau si Jegel nih dia suka kasih ide ya gitu sampai dibilang benar. Saya ada ide. Enggak kali ini ya dibilangnya karena idenya selalu aneh-aneh gitu ya. Selalu yang aneh-aneh gitu ya. Kalau si Jegel seperti itu, kalau si Oki ini temperamen modelnya, modelnya kan. Giantnya ya. Jadi dengan karakternya memang pembawaannya karakter juga gitu kan. Nah mungkin kedepannya mereka bisa tetap itu ditonjolkan. Dengan karakter itu gitu. Nah, terus si Bene lebih agak kalem, yang ngikut aja gitu tuh ya. Kalau Bene ini yang ngikut aja gitu. Kalau si Boris nih yang istilahnya kalau ngelihat karakter itu yang cepat optimis ya. Oke ya ini gitu ya. Dikasih saran sama ini kan. Oke ya benar ya. Yang cepat cepat optimis lah istilahnya, cepat percaya diri gitu. Nah itu kan juga relate dengan kondisi persahabatan kita. Iya benar. Harus keempat itu harus punya karakternya masing-masing gitu ya. Nah, ke depan mungkin semoga mereka bisa tetap pada alurnya karakternya seperti itu dan sebagainya, tapi tetap memang menguatkan lagi gitu ya, menguatkan lagi. Udah bagus ya rasa sudah pembagian mereka udah pas ya, udah cukup ya pembagiannya. Di agak lain pertama ini ya memang sudah nampak siapa yang maksudnya yang mendominasi di situ, kemudian ya tadi ngasih ide, yang jadi penengah, yang jadi tukang ini kompor dan segala macam itu nampak sudah. Benar. Dari empat aktor utamanya. Ya menarik obrolan kita tentang film agak lain, Bang Arifin. Dan ya mudah-mudahan bisa sampai lah 10 juta ya kan. 12 juta lah kayaknya prediksi saya. Prediksi 12 juta. 12 juta kayaknya lewat. Kalau saya rasa 10 bisa lah deh mereka. 10 juta tuh nyampe lah. Karena ini baru setengah bulan ya, setengah bulan bisa ya. Kalau itu
sampai puasa lah minimal kan. Iya. Sampai puasa dan nanti. ini mungkin juga karena musim libur ya. Ini musim libur nih. Iya, tapi pas mereka premiernya kan di tanggal 1 Februari. Iya. Sebenarnya jauh dari pas minggu-minggu libur tuh. Sangat jauh sebenarnya. Dan ini muncul di memang momen-momen orang sedang menghadapi ketegangan. Iya kan? butuh hiburan. Nggak mungkin relate-nya di situ. Ya kan? Ini lagi pemilu kan? Lagi pemilu ya. Pemilu di tengah-tengah orang Di sedang film tegang. juga dia sempat tuh ada relate momen-momen pemilu kan, dibilangnya caleg. Iya itu kan tokoh yang meninggal. Yang itu meninggal itu kan caleg kan. Caleg. Gitu. Iya. Nah, itu saya bilang relate. Relate, gitu kan. ya. Ini muncul pas mau pemilu ya kan. Jadi itu yang mungkin membuat ya orang bosan ya kan dengan kondisi hari ini. Mereka mencari sesuatu yang baru lah gitu. Iya. Agak lain bisa masuk di situ mengisi kekosongan itu. Oke. Oke, Bang Arifin. Panjang lebar kita ngomong. Yang jelas warga kota segera nonton. Ini kita rekomendasikan ya. Iya. Kok ratingnya 8,5 lah kayaknya. 8,5 boleh lah. 8,5 per 10 ya. 8 ke atas. 8 ke atas 8 ya. ke atas. Artinya ini recommended untuk ditonton. Dan semua umur bisa Iya, ya kan. semua umur Karena memang masuk. tidak ada unsur-unsur kekerasan. Nggak ada ya. Juga unsur seksual dan segala macam nggak ada, aman Ini untuk semua umur. anak-anak ya. Cuma kalau misalnya untuk anak ya didampingi Tetap aja. ya, tetap Supaya- pendampingan. Benar, supaya mereka tidak menerima itu full 100%, tetap ada pendampingan dari orang tua. Iya. Oke, sekali lagi makasih banyak Bang Arifin. Ya. Udah mau datang spesialis Nggak tahu pembedah film. nggak tahu ntar film apa lagi ya. Ada, masih banyak film yang bisa kita obrolin. Kemarin kita mau ngobrolin apa? Gadis kretek ya. Gadis kretek. Udah tahu. Cuman udah Kesibukannya. udah terlalu lama ya. Dan memang kalau saya lihat gadis kretek itu juga nggak terlalu ini sih. Ya lebih ke personal sebenarnya, dan juga nggak terlalu relate dengan kondisi Ya. masyarakat kita. Dia Jauh jauh. dia. Dia karena karena dia di platform OTT tayangnya. Ya. Dan itu kan platform OTT tuh nggak semua orang Ya di Netflix. ya di Netflix kan nggak semua orang berlangganan, maksudnya tuh berlangganan yang original dari Ya. Netflixnya ya. Kemudian juga isu yang diangkat juga kan maksudnya subjektif ya. Ya, personal ya, personal. Dan dia serial kan? Ya, series kan. Nah, series. Dan memang agak panjang kalau kita Ya. bicara betul. Tapi memang kalau Gadis Kretek saya akui juga oke ya. Jadi itu film series Ya. Indonesia yang saya rasa cakep banget. Benar. Kalau dari sisi untuk mengangkat keindonesiaannya itu dahsyat. Dah, benar banget. Ya. Indonesia banget itu. Indonesia banget. Ya. Settingnya Dan dan sejarah kita tentang rokok juga tidak bisa di. iya. Dan akhirnya kita tahu ya, Iya, maksudnya benar. bagaimana tumbuhnya Industri itu ya, benar. industri sigaret itu atau rokok itu ya bisa digambarkan secara real ya, di film Gadis Dan Kretek panjang itu gitu ya, loh. dan panjang ya. Bukan sekedar tadi kita lihat fenomena orang merokok di Indonesia masif, tapi Iya. ternyata itu udah berlangsung puluhan tahun Iya, yang lalu. ternyata itu sudah dahulu Dahulu kala seperti kala, itu gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Moyang gitu. Jadi itulah akar sejarahnya ya sampai Iya, sekarang gitu loh. sampai sekarang. Ya nantilah kita bedah mungkin. Filmnya. Tapi agak berat tuh filmnya benar. Iya. Berat bedahnya. Saya agak kemarin tuh beruntung memang nggak jadi gitu. Nonton lagi, aduh ini berat nih, nggak bisa gitu. Cuman saya kalau nonton series ya, kalau seriesnya menarik bisa selesai dalam 2 hari biasanya. Tapi kalau seriesnya nggak menarik, maksudnya itu sekedar nonton aja, tuh bisa kadang seminggu ya nyelesainnya. Berarti kemarin kalau Gadis Kretek termasuk yang menarik lah untuk diselesaikan nontonnya ya. Ratingnya bagus. Iya, ratingnya Netflix bagus. Ratingnya. Nanti kita cari yang lebih inilah ya, film-film entah film minor kah. Film minor yang jadi Iya. mayor misalnya. Agak lain ini sebenarnya film minor kalau menurut saya. Awalnya minor. iya, hanya untuk kalangan tertentu aja sebenarnya. Emang kan maksudnya enggak banyak orang yang tahu agak lain. Itu Bener. podcast ya kan Iya. minor sebenarnya. Oke, maka saya bilang saya juga bukan termasuk orang yang ngefans sama anak-anak stand up, enggak gitu kan. Tapi
Kalau film itu ya kalau apa untuk yang ditujukan mungkin utamanya kan ya itu bagi mereka yang ngikutin podcastnya agak lain, bagi yang mereka ngikutinnya apa stand up mereka dan sebagainya ya. Tapi jadi berubah jadi mayoritas ya filmnya. Jadi mayoritas. Oke, itu aja. Bang Arvin, makasih banyak. Ya. Nanti kita ketemu lagi pada film berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita seputar bedah film agak lain. Segera tonton di bioskop-bioskop terdekat. Mudah-mudahan menghibur warga kota sekalian. Itu aja. Fahrul pamit. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.